Kita mau beribadah kepada Tuhan seperti yang diumumkan pada minggu lalu, bahwa ibadah kita pada pagi hari ini sangat spesial karena hari ini ibadah kita dipimpin oleh Letnan Kolonel Albert Sarimin dan Letnan Kolonel Nyonya Elsie Sarimin. Kedua hamba Tuhan ini melayani di kantor pusat. Kiranya mereka juga akan diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Juga hari ini kita punya acara khusus untuk penyamatan kekandidatan, tanda kandidat bagi Saudara David Octavianus. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya hari ini kita pun boleh diberkati oleh Tuhan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita menyambut tamu-tamu kita hari ini bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita salut 3 kali haleluya, dan kita memberikan aplaus, tepuk tangan, tanda sambutan kita kepada kedua hamba Tuhan dengan Kolonel Albert Sarimin dan Kolonel Nyonya Elsie Sarimin. 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Baik, silakan dulu saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu pada pagi hari mari kita mulai menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan atas semua kesetiaan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita saudara-saudara sekalian. Sampai hari ini di hari ke-24 di bulan yang ke-7 ini kita bersyukur karena Tuhan berkati kita. Dunia dalam suatu yang sulit, penuh dengan krisis yang terjadi mana-mana. Tapi kita percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pasti diberkati Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan, dan inilah bukti kesetiaan Tuhan atas hidup saudara dan saya, saudara-saudara sekalian. Mari kita menyanyikan pujian, sebuah pujian yang mau mengantar kita dalam doa kita kepada Tuhan pada pagi, dan sebuah syukur kita kepada Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Inilah kebaikan-kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti dari hidup kita. Kesetiaan Tuhan yang telah menolong saudara dan saya, memberkati kita sampai hari ini. Kiranya menguatkan kita untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, Bapa kau mulia. tenanglah jiwaku, kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu Bapa.
lebih dari harta, dari harta. Kaulah segala-galanya Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih. Amin. Dialah Allah yang setia, Allah yang baik, menyediakan segala apa yang saudara saya butuhkan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama. Kau tunjukkan kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu yang terus bagi kami Bapa. Kau sediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Amin. Haleluya. Kau mulia Bapa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Naikkanlah syukur untuk semua kesetiaan Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Dan mintalah urapan Tuhan untuk Engkau beribadah hari ini. Kiranya hari ini kuasa Tuhan itu atas hidupmu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Amin. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Katakan sama-sama lagi, Kau tunjukkan Tuhan kasih setia-Mu untuk semua yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Terima berkat ibadah hari ini. Haleluya. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Haleluya. Kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti. Dia sediakan apa yang saudara butuhkan. Dalam kondisi konsisten sekalipun Dia setia memberkati kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk semua waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh melewati malam yang kami lalui dan kami ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan-kebaikan. Kami mau beribadah kepadamu. Kau berkati kami Bapa. Berkati ibadah ini. Berkati kami semua Bapa. Haleluya. Kau tunjukkan kasih. Amin. Setiamu Tuhan. Kau menyediakan
Bapa kau setia. Dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu melayani, diurapi dalam kuasa-Mu. Ini doa kami Bapa. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya saudara-saudara sekalian. Baik, kita akan ibadah kita saudara-saudara sekalian akan dipimpin oleh Lenan Kolonel Nyonya Elsie Sarimin. Seluruh ibadah akan dipimpin oleh mereka dan juga firman Tuhan akan disampaikan oleh Lenan Kolonel Albert Sarimin. Tuhan memberkati kita, berkati kedua hamba Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan baik dan setia dalam hidup kita. Amen. Kalau kita ada sampai pada hari ini, itu semata karena pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Maka sepatutnya lah kita senantiasa membawa segala puji dan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita bersyukur, sekalipun keadaan belum pulih 100%, tapi hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Kita ada untuk menyatukan hati dan pikiran kita, memuji-muji Dia, mengagungkan Dia. Sebab benar, Ia Bapa yang setia. Dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian nomor 129. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk berdoa, ucapkan satu syukur saudara atas apa yang Tuhan telah perbuat dalam sepanjang minggu yang kita lalui. Kalau mungkin sulit melihat sepanjang minggu, mungkin sepanjang waktu-waktu yang telah berlalu dalam hidup kita. Sementara musik saya minta melantunkan pujian Kami Naikkan Syukur, maka silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara 1-2 menit menaikkan syukur, doa syukur saja secara pribadi kepada Tuhan. Sebab benar Tuhan senang ketika kita membawa syukur kita kepadanya. Tuhan senang ketika kita ada dalam persekutuan iman yang mensyukuri segala kebesaran Tuhan dalam hidup kita.
diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakanlah Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang menjadi tantangan dan kesulitan dalam hidup kami, namun kasih-Mu yang mulia tidak terbatas atas hal-hal tersebut. Maka ya Bapa, kiranya setiap doa syukur yang telah disampaikan oleh umat Tuhan dari Korps 2 Surabaya ini dikenan oleh Tuhan dan menjadi persembahan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya dalam ibadah kesucian pagi hari ini, Engkau akan ada bersama dengan kami, memberkati kami dalam ibadah ini, sehingga benar-benar jiwa kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan kami diberanikan untuk terus menjalani kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa syukur ini. Amin. Amin. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk berdiri dan kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman kita sebagai satu pengakuan bersama dengan seluruh umat atau prajurit bala keselamatan yang ada. Mari kita baca bersama-sama. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi seluruh dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetap-taatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa hari ini merupakan hari yang istimewa, bukan hanya untuk kami yang berkesempatan ada di Korps 2 Surabaya, tetapi juga secara khusus untuk kandidat yang secara resmi akan disematkan tanda kekandidatan.
Dan sebelum nanti Opsir Korops Mayor Erwin Tampu Bolon akan melakukan acara ini, maka dengan penuh sukacita, dengan roh yang bernyala-nyala, mari kita menyanyi nyanyian nomor 290. Dalam bala keselamatan kami berperang melawan kekuatan dosa untuk selamatkan orang yang terhilang, membawanya kepada Allah. Sesudah ayat yang pertama dan kedua dari nyanyian ini, maka saya persilahkan kepada Mayor Tampu Bolon untuk melaksanakan acara ini. Kepada Allah setiawan pada Tuhan dalam keselamatan di dalam hal kecil dan besar, setiawan hingga mati, setiawan menghormati nama Kristus, setiawan semboyan kami. Keselamatan di dalam perang kami menang, setiawan pada Tuhan, setiawan pada Tuhan dalam bahaya. Keselamatan di dalam perang kami menang, setiawan pada Tuhan. Baik, seperti yang disampaikan tadi saudara-saudaraku bahwa hari ini acara khusus kita adalah juga hari ini akan dilaksanakan penerimaan kekandidatan atau penerimaan penyamatan kekandidatan, tanda kekandidatan kepada orang muda terpanggil yang bernama David Octavianus. Oleh sebab itu saya mengundang OMT David Octavianus ke depan. Haleluya. Saya bangga sekali begini nih. Perubahan terjadi, badan gemuk, dulu kurus, perut agak besar. Sini, ya. Boleh sersan bendera, angkat benderanya. Mari Pak Hendro. Baik saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pada hari ini sesuai dengan atau berdasarkan keputusan Dewan Kandidat pada tanggal 30 Mei tahun 2022, maka disampaikan dan diputuskan bahwa OMT David Octavianus diterima menjadi seorang kandidat dan nantinya akan melaksanakan tugas adaptasinya, penuh adaptasinya per 1 Agustus saudara-saudara sekalian. Jadi bulan depan tanggal 1, maka OMT David Octavianus nanti menjadi kandidat akan ditempatkan beradaptasi di LKSA Putra William Booth Medan, Sumatera Utara. Kayaknya dia khawatir, kau tenang saja. Itu kampungnya saya itu. Kamu sebut nama saya di sana pasti kamu, ya pastilah pokoknya. Baik saudara berkat oleh Tuhan. Baik, sebelum saya akan memasangkan tanda kekandidatan dan juga berdoa untuk OMT David Octavianus, maka saya membaca satu bagian firman Tuhan tentang memenuhi panggilan pelayanan Tuhan. Dari 2 Timotius pasal yang keempat, ini ayat yang sudah sering dibacakan ya. Beritakanlah firman, ini tugasmu. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini penting. Jadi nggak ada lagi bad mood, lagi nggak senang, lagi senang. Oh lagi senang beritakan firman, lagi nggak senang memang nggak ada itu. Ya, jadi beritakan firman tuh. Baik atau nggak baik waktunya harus beritakan firman. Dan dikatakan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau sabar saya yakin kau sabar.
nanti anak-anak panti kamu hadapi, sabarmu cukup diuji. Sama Bapak Ibu Mayor kamu cukup sabar sudah, ya kan? Nah, itu harus terus lakukan ya, sabar, ya. Tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kiranya bagian ayat ini akan menguatkan David nantinya dalam pelayanan masa adaptasi. Masih panjang perjalananmu, ya kan? Masih banyak harus kamu lewati. Tapi kita percaya saudara-saudara sekalian, waktu kita doakan David hari ini dan kita dukung dalam doa kita, maka saya percaya dia akan jadi hamba Tuhan nantinya. Siapa tahu kalau besok jadi opsir koros di sini, saya jemaat di sini udah pensiun gitu kan? Opa-opa ya kan udah gitu kan? Nah, tapi tak kau lihat saya ini, gitu. Baik saudara-saudara sekalian, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu buah kurs, sekalian ku menyerahkan terimalah ya Tuhan. Kita akan doakan David untuk hari ini, dia akan disahkan, disematkan tanda kekandidatannya. Sekalian ku menyerahkan terimalah ya Tuhan. Sekalian ku menyerahkan terimalah ya Tuhan. Sekalian terimalah ya Tuhan. Kita berdoa, Bapa di sorga, di hadapan-Mu, di depan kami semua jemaat-jemaat-Mu, kami mau menyerahkan bagi orang muda terpanggil David Octavianus. Terima kasih Tuhan, dia sudah melewati dan menjalani masa OMT-nya ada di tempat ini dalam masa waktu 1 tahun. Terima kasih untuk semuanya. Ada banyak pengalaman, ada banyak hal-hal yang telah dipelajari, dilihat dan dilakukan. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau dia masih tetap boleh setia kepada Tuhan dalam panggilan sampai hari ini. Dan hari ini Tuhan sesuai dengan keputusan Dewan Kandidat pada tanggal 30 Mei tahun 2022, maka OMT David Octavianus diterima menjadi seorang kandidat dan akan disematkan tanda kekandidatannya. Kiranya itu juga menjadi sebuah langkah maju yang telah dialaminya pada saat ini. Dia akan masuk dalam masa adaptasi dan kami tahu perjalanan masih panjang. Oleh sebab itu kami menopangnya, mendoakannya kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong dia memenuhi panggilannya Bapa, memenuhi akan kerinduan dan juga penyerahannya kepada Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan dia boleh diutus dan ditempatkan menjadi seorang opsir bala keselamatan dalam kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang akan mendidiknya, siapapun itu Bapa, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Kiranya biarlah David terus boleh belajar dan belajar, menempa hidupnya, belajar dari banyak hal, sehingga dia boleh menjadi hamba Tuhan nanti, dan roh kerendahan hati pun tetap Tuhan berikan baginya. Karena menjadi seorang hamba Allah, jadi seorang opsir bala keselamatan adalah sebuah penyerahan totalitas kepada Tuhan, dan itu tentang sebuah kerendahan hati dalam kehidupan kami. Kiranya selama masa kandidat Tuhan berikan baginya, akan banyak hal akan dihadapinya, tapi kami percaya Tuhan akan tolong dia. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami akan menyematkan kekandidatannya pada hari ini. Kiranya biarlah itu memuliakan Tuhan dan juga memberkati daripada OMT David yang hari ini menjadi seorang kandidat. Inilah doa kami Bapa. Lalu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan memasang tanda kekandidatannya. Kalau ada foto-foto saya boleh foto nih. Iya kan? Oh udah ada langsung, banyak Siap-siap. Ini aja.
Kita beri plus untuk kandidat. Jadi hari ini sudah panggil dia kandidat, ya. Kandidat David Octavianus, kandidat loh, enggak UMT lagi. Biar Tuhan berkati ya David ya. Jadi minggu depan saudara-saudara sekalian dalam ibadah kesucian kita akan melaksanakan ibadah selamat jalan untuk kandidat David karena tanggal 1 pagi dia akan berangkat. Saya bilang dia hebat ini kandidat yang hebat. Mainnya pesawat terus nih, jarang kereta api. Dia kan dari Palu ke sini naik pesawat. Sekarang ke Medan atasnya pesawat, ya kan? Nanti dia kepentingan kandidat pesawat lagi dia ke Bandung itu. Hebat kamu memang. Tuhan berkati ya. Terus maju ya. Jangan pernah mundur. Doa kami selalu menyertaimu supaya engkau menjadi seorang opsir yang diberkati dengan luar biasa pada waktunya. Tuhan memberkati, silakan. Baik, silakan Pak Hendro. Makasih Pak ya, saya hampir lupa Bapak, saya mau kandidat juga sih Mas tadi. Atau OMT tadi. Ya. Makasih Pak Hendro ya, Tuhan berkati ya. Dan di step aja. Ya, makasih Pak. Baik saudara-saudara sekalian, jadi itu nanti kita akan laksanakan minggu depan. Jadi saya mau katakan demikian, ini nggak ada lesnya ya, seperti biasa-biasa kandidat tuh berangkat tuh nggak ada lesnya, ini nggak ada lesnya. Karena dia OMT jadi nggak pakai les yang bisa kita isi-isi itu. Tapi saya mau bilang, saudara kasih saja kalau mau kasih. Iya kan? Iya kan? Kasih saja lah. Dia kayaknya wajahnya membutuhkan sesuatu gitu. Ya jadi nggak ada les, jadi tanya lesnya mana? Biasanya kan dipakai les itu ya, isi itu. Tapi ini nggak ada. Jadi saudara bebas mau kasih apa untuk kandidat David. Karena minggu depan dia akan selamat jalan. Masih ada hari ini dan besok, minggu depan masih ada kesempatan. Yang belum ngasih silakan kasih. Kalau nggak mau kasih harus dikasih. Tuhan berkati kita. Mari silakan. Haleluya. Banyak selamat untuk kandidat David Octavianus ya. Saudara-saudara, tahukah saudara ketika saya mendapat penempatan tugas pertama sebagai opsir bala keselamatan berpangkat letnan di pos luar Wodwar waktu itu di Palu, maka saya juga mendapat kesempatan istimewa untuk menyematkan kekandidatan kepada salah seorang, waktu itu belum ada istilahnya orang muda terpanggil lah apa segala macam ya, tetapi kesempatan untuk mengangkat atau menyematkan epolet kandidat karena saya menggantikan tugas sekretaris orang muda divisi waktu itu. Dan sungguh luar biasa bahwa sampai pada hari ini yang bersangkutan tetap setia dalam keopsirannya, tetap melayani sebagai hamba Tuhan. Dan inilah doa dan harapan untuk kandidat David ya. Jadi mungkin epoletnya tetap akan sama selama setahun ke depan. Kalau sudah di Pusdiklat keluar baru beda biasanya, dan itu ada yang beda tetapi ada yang tidak berubah, yaitu panggilan yang Tuhan beri, yang direspon harus tetap dihidupi, harus tetap ada dalam tuntunan Tuhan hingga kami semua para opsir juga boleh akan setia hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati juga keluarga Anda yang ada di Palu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai satu dukungan kita kepada kandidat, maka mari kita nyanyikan kor dari nyanyian nomor 291 tadi. Tetap setia pada Tuhan dalam bala keselamatan. Sementara kita menyanyi, boleh kandidat berdiri di situ saja dan nikmati kor dari nyanyian yang kami nyanyikan sebagai satu semangat buat Anda. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca Mazmur 52. Nanti saya akan beritahukan ayat yang keberapa, tetapi saya memiliki satu ilustrasi yang menarik. Dan seperti yang kita ketahui bahwa masa pandemi sejak kurang lebih 2 tahun lalu sudah merubah segala-galanya. Ya, dalam hidup kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam pekerjaan kita, pendidikan kita, dan lain sebagainya. Saya mulai senang memperhatikan tanaman-tanaman. Ini kalau kita yang orang-orang tua ini biasanya suka ya, kalau anak-anak muda mereka juga suka nanam, tapi nanamnya di handphone.
Ya, jadi ada game mungkin yang ada tanam-tanaman tapi enggak virtual ya, jadi enggak seru begitu. Sebenarnya saya tidak terlalu pintar, tidak suka juga karena saya takut ulet ya. Jadi itu salah satu alasan. Tapi kemudian sejak pandemi saya mulai coba memperhatikan, memindahkan satu tanaman ke tanaman yang lain. Ada satu yang saya urus dan sudah mau mati karena ditinggal-tinggal terus. Punya anak 3 di rumah, mereka juga sibuk dengan kegiatan mereka dan mereka juga enggak hobi kayaknya ke arah-arah situ. Lalu kemudian kami berdua cukup padat, Bapak pergi, saya pulang, dia pergi dan demikian seterusnya. Baru kali ini juga ya, boleh saya nyusul beliau begitu ya, karena ternyata benar, rindu itu berat gitu ya. Dan kemudian saya coba, sudah mau saya buang tanaman itu, tetapi kemudian saya siram dan saya amati ternyata masih ada kehidupan sedikit di bagian akar. Dan saya melihat, oh ini kalau dia diurus baik, dia akan terus hidup, tidak jadi mati begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kadangkala dalam hidup kita sedikit-sedikit mirip lah ya. Kelihatan kita juga seperti yang beriman sungguh-sungguh. Tetapi ketika ada persoalan, ada kesulitan, ada tantangan, kadang kita menjadi seperti ada di tanah yang kering dan seperti bunga yang tidak pernah diurus oleh pemiliknya. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak demikian. Ia tetap mengurus kita, Ia tetap memelihara kita, dan itu luar biasa. Sekalipun kelihatannya mungkin kita sudah mau mati, tapi selama akar iman kita kuat di dalam Yesus, kita tetap hidup, kita tetap dimampukan untuk menjalani hidup. Maka dengan penuh rasa syukur sebagai kesaksian kita bersama, mari kita baca Mazmur 52 ayat 10 dan ayat 11. Mari kita baca bagian ini dengan berdiri. Mazmur 52 ayat 10 dan 11, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Silahkan duduk. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan kor, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka
Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita menyanyikan nyanyian nomor 271. Sementara kita menyanyikan nyanyian ini, kita akan memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan. Yesus yang kekasih, juru selamatku, yang menebus jiwaku, suci hatiku. Selalu ku berbakti padamu Tuhan, hingga kelak ku pandang Engkaulah Raja. Dan kita serahkan persembahan melalui doa kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, betapa hati kami diliputi sukacita sorga ketika kami meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Dan ketika kami membawa persembahan kami, maka kami berdoa dan memohon, berkenanlah Tuhan menerima persembahan ini untuk pelayanan yang ada di korps kami. Kami berdoa dan menyerahkan kedua hamba Tuhan yang melayani di korps ini, Mayor dan Nyonya Tampu Bolon. Kiranya Tuhan beri mereka berkat, beri mereka hikmat, beri mereka sehat dan kuat, agar pelayanan di tempat ini dapat berjalan dengan baik dan membawa pujian bagi Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Kami berdoa dan menyerahkan korps ini dengan seluruh warga, seluruh jemaat yang bergabung di dalamnya. Tuhan juga memberkati mereka masing-masing dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, pelayanan, dan terlebih bagi mereka yang sudah berumah tangga. Tuhan tolong jaga, pelihara rumah tangga mereka. Bapa di sorga, kami mengingat dalam doa kami untuk jemaat-jemaat Tuhan yang barangkali karena tempat tinggal yang jauh, mereka yang tidak bisa hadir ke tempat ini, mereka yang mengikuti ibadah ini secara virtual dari tempat yang lain, maka kiranya Engkau juga beri berkat-Mu dalam hidup mereka. Nyatakanlah kehadiran-Mu dalam hidup mereka.
Barangkali juga ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan rupa-rupa hal dalam hidup yang kadang membuat mereka putus asa. Maka kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami meminta beri mereka kekuatan, beri mereka kelegaan, beri mereka kemampuan untuk bertahan dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup mereka dengan baik. Kami ingat mereka yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Beri mereka sukacita atas hadiran-Mu ya Tuhan. Beri mereka kesembuhan sebagaimana yang Tuhan mau Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami berdoa dan menyerahkan sekali lagi korops kami, opsir-korops kami, opsir setempat kami, orang dewasa maupun orang muda, biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik, membawa korops ini sebagai satu tempat di mana Yesus Kristus sebagai roti hidup dan air sumber hidup itu dinyatakan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuntunlah kami dengan roh-Mu yang suci. Dan bagi hamba-Mu yang akan memberitakannya, kiranya urapan Tuhan nyata, sehingga kami semua dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan bahkan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, senang boleh berada di Korops 2 Surabaya ini, dan seingat saya terakhir kami ada di Korops ini ketika kami menjadi kepala Pusdiklat beberapa tahun yang lalu, dan sejak kami ada di kantor pusat 3 tahun bulan ini, kami sudah sempat mengunjungi kota Surabaya. Saya sempat memimpin di Korops 4 Surabaya waktu bulan November, dan kali ini Tuhan perkenankan kami untuk ada di Korops 2, dan kami ada di tempat ini karena ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, mulai dari kegiatan-kegiatan yang ada di Stikes, ada pertemuan Badan Pengelola Pendidikan Tinggi se-Indonesia, di mana pendidikan tinggi bala keselamatan, baik itu Stikes Bala Keselamatan Palu, Stikes William Booth Surabaya, yang memang secara struktural memang di bawah kantor bidang program, yaitu saya sendiri yang membawahi, dan kemarin sore kami ada di Turen membicarakan pengembangan pelayanan bala keselamatan di Turen. Kita terus berdoa kiranya pelayanan bala keselamatan terus diberkati, khususnya saudara-saudara sekalian untuk Rumah Sakit Bokor Turen yang tidak lama lagi mereka akan membuka sebuah klinik yang ada di daerah Sitiarjo, cukup jauh, dan itu adalah merupakan pelayanan penjangkauan, karena di daerah tersebut orang kalau datang ke rumah sakit cukup jauh sehingga bala keselamatan merasa perlu untuk melayani masyarakat yang ada di daerah sana. Nah, ini merupakan kesukacitaan bagi kami. Secara khusus kalau kami boleh ada di tempat ini, saya percaya bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan, dan kiranya firman yang akan disampaikan pada saat ini akan meneguhkan, akan memberkati kita semua, khususnya para prajurit bala keselamatan yang ada di Korops 2 Surabaya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7. Ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 hingga ayatnya yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka
Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu sekalian, minggu-minggu ini sebenarnya kita masih ada pada minggu-minggu setelah Pentakosta. Sebuah peristiwa yang dari tahun ke tahun mengingatkan kepada kita akan berdirinya gereja dan juga tersebarnya orang-orang percaya ke berbagai tempat memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan dalam peristiwa tersebut ketika orang-orang percaya mulai tersebar dan di mana mereka pergi dan mereka membentuk jemaat di sana, maka sesungguhnya saudara-saudara sekalian ada begitu banyak tanda-tanda ajaib yang terjadi. Sehingga melalui pelayanan orang-orang percaya yang baru dibangun pada saat itu oleh karena peristiwa Pentakosta, walaupun kita tahu saudara-saudara sekalian, waktu Yesus ada dalam dunia sebenarnya murid-murid Yesus itu adalah merupakan cikal bakal dari gereja. Tetapi peristiwa Pentakosta meneguhkan bahwa mandat yang Allah berikan itu diberikan kepada orang-orang percaya untuk membawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Dan konsekuensi dari mandat itu, maka di mana setiap orang percaya pergi, di mana setiap orang percaya membangun jemaat, maka di sana ada begitu banyak tanda-tanda ajaib yang terjadi. Dan saudara-saudaraku sekalian, tanda-tanda ajaib itu masih terus terjadi di mana saja gereja Tuhan ada. Tanda-tanda ajaib itu masih terus terjadi di mana setiap prajurit bala keselamatan berkumpul, di mana setiap prajurit bala keselamatan melayani. Bapak Ibu sekalian, sebagai konsekuensi dari mandat misi yang Tuhan percayakan, yaitu memberitakan kabar baik kepada setiap orang, maka pada bulan Juli ini juga kita memperingati yang namanya Hari Pembangun. Hari di mana berdirinya Bala Keselamatan 157 tahun yang lalu. Allah melalui William Booth mendirikan Bala Keselamatan. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat perkembangan Bala Keselamatan hingga dewasa ini, saya ingin mendorong kepada kita semua, usia berdirinya Bala Keselamatan baru 157 tahun. Sementara gereja-gereja reformasi itu telah berusia 500 tahun lebih. Artinya saudara-saudara sekalian, bahwa dalam kurun waktu 157 tahun tersebut, Allah telah memakai Bala Keselamatan hingga pada saat ini. Bala Keselamatan ada di 132 negara. Dan kita berdoa kiranya pelayanan yang baru yang ada di Thailand yang akan segera diresmikan oleh kantor pusat internasional akan menjadi negara yang ke-153 bagi Bala Keselamatan melayani. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan masih mau memakai para prajurit-prajuritnya untuk terus membawa kabar baik ke berbagai tempat sehingga banyak orang yang diselamatkan.
Apa yang saya sampaikan ini kepada kita semua menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah itu terus berbicara. Firman Allah itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Firman Allah itu bukan saja berbicara dan bekerja pada saat-saat kita dalam keadaan aman. Firman Allah itu juga bekerja di saat-saat kita menghadapi kesulitan. Sudah disebutkan tadi, kurang lebih 2 tahun kita mengalami masa yang tidak pasti. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita melihat dalam kondisi yang sulit ini, ternyata firman itu masih hidup di antara kita, firman itu terus bekerja dalam hidup kita. Firman itu menopang saya, menopang saudara-saudara sekalian. Berulang-ulang dalam sebuah kesaksian saya mengatakan saya adalah orang yang pernah terpapar virus corona, saudara-saudara sekalian, dan itu peristiwanya sebelum gelombang kedua dari kasus Delta. Saya mengatakan kepada dan menyaksikan kepada banyak orang, saya terpapar virus corona bukan karena saya sedang menolong jemaat yang sedang terpapar di rumah sakit. Bukan pada saat saya harus menolong keluarga yang berduka dan melaksanakan kremasi karena salah seorang prajurit meninggal. Bukan, saudara-saudaraku sekalian. Tetapi justru saya terpapar pada saat saya menjalankan tugas sehari-hari, yang artinya saudara-saudara sekalian, panggilan saya sebagai seorang opsir bala keselamatan di masa yang sulit, menolong umat Tuhan yang sedang membutuhkan kekuatan peneguhan. Di sana Tuhan ada, dan di sana Tuhan menolong, dan Tuhan melindungi saya. Semua ini menyatakan kepada kita bahwa Roh-Nya yang kudus itu menopang saya, menopang saudara-saudara sekalian, sehingga saya ingin memastikan lagi dalam keadaan yang sulit, situasi yang seperti apapun yang diperhadapkan kepada kita, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan yang merupakan teks bacaan kita, bagaimana Stefanus pada akhirnya mati oleh karena imannya. Menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya memang benar firman itu terus menopang kita. Firman itu terus berbicara kepada kita. Bayangkan saudara-saudara sekalian, Stefanus ini bukan tergolong dari ke-12 rasul yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya, ataupun rasul yang mengganti Yudas karena pengkhianatan itu terjadi. Tetapi dia adalah seorang percaya yang menjadi pengikut Kristus setelah peristiwa Pentakosta. Tetapi apa yang firman sampaikan kepada kita pada hari ini, dia adalah seorang yang percaya. Bahkan dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan, maka Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, firman ini mengatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat kemuliaan Allah. Nanti akan menjadi bahan tersendiri yang akan saya sampaikan mengenai kepenuhan Roh Kudus ini. Tetapi yang jelas saudara-saudara sekalian, apa yang dialami oleh Stefanus ini dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa. Roh itu menghidupkan, Roh itu meneguhkan, Roh itu mendorong Stefanus untuk melihat bahwa sesungguhnya karya Allah dalam kehidupan orang-orang percaya lebih besar daripada hukum yang dipegang oleh masyarakat. Roh yang bekerja dalam hidup orang-orang percaya lebih besar daripada hukum yang dipegang dan dihidupi oleh masyarakat. Sebab dalam konteks ini, Stefanus pada akhirnya dibunuh karena ia terus
Stefanus berdebat dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang secara terus-menerus mereka mempertahankan hukum Taurat itu dan bukan anugerah. Kristus lebih besar daripada hukum. Kristus lebih besar dari tradisi-tradisi yang diwariskan dalam sebuah komunitas. Mereka masih mempersoalkan masalah sunat. Tetapi Stefanus mengatakan, sunat hati itulah yang paling penting daripada sekedar sunat secara lahiriah. Kristus lebih besar dari hukuman yang terjadi. Apa yang terjadi atas kehidupan Stefanus menyatakan kepada kita bahwa ia harus mengalami penderitaan dan kematian karena keterlibatan dari Mahkamah Agung. Kristus lebih besar dari gerakan-gerakan dalam komunitas. Wah, ini saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang gerakan-gerakan dalam komunitas, firman ini berbicara ada begitu banyak saksi-saksi palsu yang pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang seolah-olah membenarkan bahwa Stefanus itu adalah orang yang melawan Allah. Tetapi saudara-saudara sekalian, kondisi ini tidak membuat Stefanus gentar. Saya ingin membacakannya dari pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 kepada kita semua. Coba perhatikan, ini adalah peristiwa di mana Stefanus diperhadapkan kepada Mahkamah Agama. Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Wajah Stefanus penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan Allah ada dalam hidupnya, walaupun ia menghadapi kesulitan. Kondisi hidup yang diperhadapkan kepada Stefanus adalah kondisi hidup yang tidak mudah. Tetapi tidak sedikit pun ia membiarkan roh Allah itu redup di dalam diri. Saudara-saudara sekalian, di bala keselamatan kita itu mengimani bahwa kalau kita tidak setia, maka roh itu bisa undur dari kita. Coba kita lihat di Mazmur 51 ayatnya yang ke-13. Ini adalah salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang menyatakan kalau kita tidak setia, maka kita bisa saja kehilangan dari kasih karunia. Dan itu pernyataan dari pengakuan iman kita. Keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung dari keberlangsungan kesetiaan iman kita. Mazmur 51 ayatnya yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang sebagai manusia ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, terutama berkaitan dengan iman, jangankan kesulitan, mencari pekerjaan saja susah. Kalau saya tidak balikan nama saya, identitasnya ini saya rubah, maka saya tidak akan mendapat pekerjaan. Begitu bukan? Itulah yang terjadi dengan umat Tuhan dewasa ini. Hanya karena pekerjaan mereka mau mengingkari iman mereka. Tetapi Stefanus tidak. Stefanus tetap setia kepada Tuhan. Ia tidak mau membiarkan roh itu redup. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, roh itu dibiarkan bernyala-nyala. Sekali lagi, roh itu dibiarkan bernyala-nyala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dia melihat kemuliaan Allah, langit yang terbuka, dan dia melihat Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian,
Melalui pemberitaan firman Tuhan ini saya ingin menegaskan kepada kita, menjadi orang percaya itu memang kita harus diberkati. Iya. Kita berdoa supaya bisnis kita sukses, mengalami kelimpahan berkat. Iya. Tidak ada dari kita yang tidak menginginkan bisnis ataupun keluarga atau rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Iya. Dan kita berusaha supaya tantangan dan pencobaan itu kalau bisa jangan datang pada diri kita. Iya, tidak salah. Tetapi menjadi orang percaya bukanlah menjadi jaminan untuk tidak mengalami penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan karena iman dalam Kristus, Roh Kudus memampukan untuk menghadapinya. Sebab di balik penderitaan yang dialami ada kemuliaan Kristus yang lebih besar dari penderitaan yang sedang kita hadapi. Sekali lagi, selama kita hidup dalam dunia ini, penderitaan itu tetap menjadi bagian hidup kita. Apakah sakit penyakit? Apakah kegagalan? Tetapi firman Tuhan selalu menegaskan kepada kita, penderitaan, kegagalan, kepahitan, keputusasaan yang kita hadapi, kita alami, sesungguhnya tidak lebih besar dari kuasa Kristus yang tinggal dan hidup di dalam diri kita. Terpuji. Saudara-saudariku sekalian, karena Roh yang hidup, Roh yang bernyala-nyala itu, maka Stefanus kuat menghadapi kondisi yang sulit. Tuduhan-tuduhan yang ditujukan pada dirinya, hukum yang diputarbalikkan demi membawa dirinya pada suatu jeratan, kekuatan dari para pemegang kekuasaan di dunia ini tidak lebih besar daripada roh yang ada dalam diri Stefanus. Ini adalah merupakan jaminan bagi kita semua. Roh yang hidup dan tinggal di dalam diri kita itu lebih besar dari segala sesuatu yang menyulitkan kita untuk hidup di dalam dunia ini. Bahkan firman itu mengatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Penuh dengan Roh Kudus memampukan kita untuk melihat sesuatu yang adikodrati, melampaui penglihatan-penglihatan yang sekarang menjadi sebuah fenomena. Perhatikan, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, tapi justru dalam keadaan sulit, dengan kepenuhan Roh Kudus itu memampukan Stefanus untuk melihat jauh lebih mulia daripada yang selama ini menjadi perdebatan di kalangan orang-orang percaya ketika berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Penglihatan adikodrati yang tidak pernah ataupun yang belum pernah dialami sekalipun oleh ke-12 rasul. Saya mengatakan demikian karena Alkitab mencatat bahwa penglihatan-penglihatan yang dialami oleh murid-murid Yesus itu kebanyakan berupa simbol. Sekali lagi, kebanyakan berupa simbol. Atau kalau kita berbicara tentang kitab Wahyu, semua penglihatan-penglihatan itu bagaikan dinyatakan dalam bentuk simbol. Tetapi luar biasa Stefanus, dia melihat kemuliaan Allah itu bukan lagi dalam bentuk simbol, tetapi dia melihat Kristus yang ada di sebelah kanan Allah. Inilah yang menjadi dasar pengajaran bala keselamatan, bahwa setiap prajurit-prajuritnya itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengemban misi untuk menyatakan tanda-tanda ajaib dimanapun pelayanan bala keselamatan itu berada.
Para prajurit yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang melaksanakan tugas yang mulia untuk mengemban misi pelayanan sosial, pelayanan kesehatan. Saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak cerita-cerita kesaksian dari para opsir, khususnya mereka yang melayani di mana fasilitas kesehatan sangat terbatas dan mereka dituntut oleh masyarakat untuk melakukan tindakan karena tidak ada pilihan lain. Kalau pasien itu dibawa ke kota, tidak cukup waktu pasien itu bisa meninggal di tengah jalan. Ataupun kalau peristiwa itu merupakan sebuah peristiwa kecelakaan, kalau dibawa ke kota memakan berapa hari, maka bagian tubuh dari pasien itu bisa membusuk dan kondisinya lebih buruk. Saya ingat kesaksian dari salah seorang opsir wanita. Dia katakan, waktu itu saya masih mayor, ketika alat itu masuk di kakinya, tidak ada jalan lain yang saya harus lakukan kecuali mulai meraba ini alat masuk di mana. Dan hanya dengan perasaannya itulah ia mulai membelah. Karena memang dia dituntut oleh masyarakat, tidak ada pilihan lain kecuali mayor harus melakukan tindakan. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, mujizat itu dinyatakan dan pasien itu tidak mengalami masalah, bahkan hidup hingga saat ini. Roh Kuduslah yang memberanikan para prajurit bala keselamatan untuk bekerja dan melayani di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, selama masa pandemi saya selalu berkhotbah bahwa mujizat yang terjadi selama pandemi COVID-19 adalah mujizat ketika seorang opsir hadir di tengah-tengah umatnya yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya katakan bahwa itu adalah mujizat? Karena pada saat-saat itu ada begitu banyak orang yang ketakutan. Saya sendiri juga ketakutan. Jangan-jangan nanti kalau saya melayani, bagaimana dengan anak dan istri saya? Tetapi Tuhan sudah membuktikan kuasa-Nya lebih besar daripada pandemi. Suatu saat Bapak Ibu sekalian, saya bersama dengan istri diberitahu bahwa ada salah seorang prajurit yang meninggal dan ada di rumah sakit. Istri dan anaknya belum datang ke rumah sakit. Lalu kami berpikir, apa yang akan perbuat ini? Maka secara spontan, maaf, kami tidak punya APD karena kami bukan melayani di rumah sakit. Kami hanya tutup saja dengan masker opsir korops karena dia punya APD, dia datang dengan APD. Bapak Ibu sekalian, kami masuk dalam zona merah. Pada saat kami berdiri lalu lalang pasien COVID itu diantar untuk masuk ke ruang isolasi, dalam hati semoga ketika saya pulang saya tetap aman-aman saja. Dan memang Tuhan membuktikan, bahkan sampai di pemakaman kami juga hadir. Tuhan membuktikan bahwa Dia lebih besar dari pandemi yang diperhadapkan kepada kita. Walaupun saya tahu ada di antara kita yang kehilangan kekasih-kekasih kita karena mereka telah pergi mendahului kita. Tetapi bersyukur sebab mereka sudah dengan para kudus di surga yang mulia. Saudara-saudaraku sekalian, itu sebabnya melalui peristiwa Pentakosta, memperingati hari pembangun yang kita peringati pada bulan ini, kita masih diingatkan tugas dan panggilan kita sebagai prajurit bala keselamatan. Kita dimampukan untuk melayani karena Roh-Nya yang hidup, Roh-Nya yang terus bernyala-nyala, dan Roh-Nya yang kita pelihara di dalam hidup kita, sehingga kita yang sederhana ini dipakai untuk menyatakan tanda-tanda ajaib. Banyak tanda-tanda ajaib yang terjadi dalam pelayanan kami bukan karena kami pun bertugas hanya berdoa, tetapi Tuhan yang lebih besar dari penyakit itu bekerja melampaui batasan manusia.
Saudara-saudariku sekalian, telah saya singgung tadi bahwa penglihatan dari Stefanus ini adalah sebuah penglihatan yang jarang dimunculkan. Firman ini sesungguhnya berbicara kepada kita bahwa Roh Kudus adalah roh yang hidup, roh yang memimpin kita melewati berbagai jalan hidup. Di setiap jalan yang Ia tuntun, Ia akan menyatakan keajaibannya. Di setiap tantangan, di setiap kesulitan, bahkan kalaupun kita harus melewati lembah-lembah kegelapan itu, Ia memastikan anugerahnya cukup bagi saya dan bagi saudara-saudariku sekalian. Maka tidak ada alasan bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk terus-menerus komplain sebagai prajurit-prajurit, karena Ia cukup bagi kita. Ia lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ia bekerja melampaui pemikiran kita yang sangat terbatas. Roh itu memberi hidup. Bahkan luar biasanya, saudara-saudara sekalian, kalau orang yang sudah mengalami kesulitan dan dia harus menjalani hukuman, kadang-kadang kepahitan hidup itu susah disembuhkan dari hati. Tapi kita belajar dari Stefanus. Apa yang Stefanus katakan? Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Roh yang hidup itu menuntun kita untuk bisa mengampuni orang lain. Sebab sepahit-pahitnya hidup, sepahit-pahitnya penyakit batin yang terus tersimpan di dalam hati kita, tidak lebih besar dari roh yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bersyukur karena tadi sekilas kami berbicara kepada mayor, suami istri, bagaimana mereka menyaksikan mujizat Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan, khususnya di masa pandemi. Dan juga sudah mendengar bagaimana mereka melayani di tengah-tengah kondisi yang sulit. Tapi kita mengatakan, sampai di sini Tuhan masih menolong para hamba Tuhan, Tuhan masih menolong Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sedih. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak semangat melayani Tuhan. Banyak orang yang telah pergi mendahului kita dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melewati badai yang begitu sulit. Maka saat ini Bapak Ibu sekalian, biarkan roh yang bernyala-nyala itu, roh yang memberi hidup itu, menguasai hidup kita, menguasai keluarga kita, menguasai anak-anak kita, sehingga siapapun kita akan dipakainya dengan luar biasa. Berikan hati kita, berikan hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Sebab Ia mau melakukan tanda-tanda ajaib itu melalui hidup Bapak Ibu sekalian, melalui hidup saya yang adalah orang yang tidak sempurna dan terbatas ini. Tetapi Ia mau memakainya bagi kemuliaan. Roh yang memberi hidup itu juga menegaskan kepada Stefanus bahwa perjuangan dari nabi-nabi Israel yang telah mengalami penganiayaan dihidupi dalam kehidupan Stefanus, sebuah warisan yang mulia. Maka saya ingin memastikan kepada kita semua, warisan iman yang telah diberikan oleh nenek moyang kita, warisan iman yang telah diturunkan oleh orang tua kita kepada kita, maka warisan iman itu juga kita harus turunkan kepada anak dan cucu kita.
Mazmur mengatakan, orang tua yang takut akan Tuhan, maka anak cucunya tidak meminta-minta. Dan ini bisa terjadi kalau roh yang hidup, roh yang bernyala-nyala terus ada di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini ketika kita pulang, ketika para pengerja-pengerja melanjutkan pelayanan yang ada di sekolah minggu di tempat ini, yang ada di gereja ini, ketika kita pergi, ada di marketplace sana, ada di tempat-tempat di mana kita bekerja, ada di tempat-tempat di mana kita berbisnis, pastikan bahwa roh yang bernyala-nyala itu terus ada di dalam hidup kita. Pastikan bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Anugerah itu lebih besar dari segala sesuatu kesulitan dan tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Biarlah Tuhan dimuliakan, kita semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu. Bapak Ibu sekalian, roh yang hidup itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Roh yang hidup itu sedang berbicara di dalam hati kita. Maka tugas kita saat ini adalah ku buka hati untuk jamaahmu. Ku buka hati supaya terjadi pemulihan atas hidupku. Ku buka hati supaya kepahitan-kepahitan yang terus tersimpan di dalam hati ini dipulihkan oleh Tuhan. Ku buka hati agar rohnya yang sedang bernyala-nyala dalam diri saya, dalam diri saudara-saudara sekalian, akan terus bernyala-nyala sehingga kita dipakai bagi kemuliaan-Nya dan memberkati mereka yang kita layani. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, tenang bersamamu. Jiwaku tenang Kalau saat ini roh itu bekerja dan mendorong Anda untuk datang ke altarnya, ke altar anugerah. Mari Bapak Ibu sekalian, responi roh yang bekerja, roh yang kudus, roh yang menghidupkan ini terbuka bagi siapa saja. Silakan Anda mau mengucap syukur, Anda mau meminta pemulihan, Anda meminta untuk pembaharuan, Anda meminta supaya roh yang sudah ada dalam diri kita terus bernyala-nyala sepanjang kehidupan kita, biar selalu terbuka bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Ayatnya yang kedua, roh yang kudus pulihkan.
kesempatan masih diberikan kepada siapa saja yang ingin datang dan berdoa. Biarlah kemuliaan Allah yang sudah ada bersama-sama dengan kita, kemuliaan itu akan terus menaungi kita. Kemuliaan itu akan terus meneguhkan dan memastikan bahwa Dia sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita terpuji lagu. Musik saja. Kalau Anda ingin datang berdoa secara pribadi, saya masih berikan kesempatan sebelum kita nanti akan ulangi pujian ini. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian Rohmu yang hidup berhidup. prajurit Bala Keselamatan di Korps 2 Surabaya membawa hidup kami di altar-Mu. Sebab di altar-Mu ada roh Allah yang terus memenuhi hidup kami. Roh yang terus memberi hidup dan memampukan kami untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Roh yang memampukan kami untuk terus melayani Tuhan. Dan roh yang selalu memastikan kepada kami bahwa anugerah-Mu cukup atas kehidupan kami. Maka pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi mereka yang sudah datang di altar-Mu ataupun mereka yang berdoa di tempat duduk mereka. Tuhan, dengarkanlah doa mereka. Jamahlah mereka yang membutuhkan pembaharuan, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Yang membutuhkan jawaban atas pergumulan hidup, nyatakanlah kuasa-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, khusus untuk Opsir setempat dan para pengerja yang ada di Korps ini. Sebagaimana firman-Mu mengingatkan kepada
kepada kami bahwa roh-Mu itu akan terus bernyala-nyala dalam hidup kami, maka demikianlah roh-Mu terus bernyala-nyala dalam kehidupan para opsir setempat dan pengerja yang ada di Korps 2 Surabaya ini. Bapak, kami berdoa kiranya Korps ini menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kota Surabaya ini. Dan biarlah melalui kehadiran mereka dimanapun mereka pergi dan melayani, kuasa-Mu menyertai dan tanda-tanda ajaib itu terjadi. Diagungkan dan dimuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Sarimin yang sudah berkenan memimpin ibadah pada pagi hari ini dan berkenan juga menyaksikan OMT. David ya, mana ya? Saat disebut bahasa ya. Dan kami percaya bahwa dengan disaksikan oleh Bapak dan Ibu Letkol kebetulan, siapa tahu dia nanti bisa memakai epaulette yang seperti Bapak dan Ibu Letkol. Karena jarang ya. Selama saya di sini baru satu kali ini disaksikannya. Dan terima kasih semua yang sudah mengikuti ibadah, baik yang secara online dan onsite, yang sudah menyimak. Ada pesan yang disampaikan di dalam firman-Nya adalah kita tidak boleh kendur dalam melayani Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala. Kemudian kegiatan sepekan adalah berjalan seperti biasa. Sebentar nanti ada ibadah sekolah minggu. Sore nanti adalah ibadah tebusan pada pukul 5. Kemudian hari biasa adalah pada hari Kamis itu ada ibadah PKW, kemudian dilanjutkan dengan ibadah persekutuan doa pada pukul 6. Kemudian pada hari Jumat pada pukul 7 malam adalah ibadah untuk gerakan pembawa suku atau orang muda yang lagi bersekutu ya. Kemudian hari Minggu seperti biasa pada pagi hari ini. Kemudian kegiatan yang lainnya adalah hari ulang tahun BK ya, yang akan dilakukan pada tanggal 22 November 13 November, mohon maaf yang ditutup yang mengikuti rapat ini pusat sebenarnya. Kemudian ada ibadah kesucian gabungan ya pada tanggal 14 bulan 8 betul ya. 14 bulan 8 tempatnya akan menyusul. Kemudian ada hari ulang tahun gereja, persiapan PSSD, berkelanjutan setelah itu persiapan untuk hari Natal. Saya rasa itu aja. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pak Koros. Baik saudara-saudara sekalian, yang pertama saya baca ulang tahun dulu ya. Sepanjang minggu ini tanggal 26 itu ada Ibu Triatmo Sarbanu. Lalu tanggal 27 ada Ibu Lilianawati ya. Ya sudah bisa WA, sudah di Malang dia bisa di WA ke 5 tahun ya. Lalu ada tanggal 20 juga ada Bapak Suyitno atau si Guang Suyitno itu. Suyit, saya agak susahnya sudah makan bete ya, sebenarnya langsung. Makan bete macam apa? Tanggal 30 Emmanuel Steve Tambul. Diingat. Baik saudara itu. Lalu yang kedua, kemarin saya sudah dipertanyakan tentang pekerjaan-pekerjaan dana hibah yang kita terima saudara-saudara sekalian. Saya di WA ya kepada saudara. Gimana Pak sudah dapat dana ini? Saya bilang oh sudah. Lalu yang kedua, sudah dilaksanakan pekerjaannya Pak? Saya nggak jawab. Terus saya bilang oh minggu ini karena banyak kegiatan. Gitu. Jadi saya pikir dalam minggu ini harus dikerjakan saudara sekalian.
dikerjakan. Nanti kalau saya ditanya lagi, saya bingung aja jawab apa lagi. Ya, jadi saya pikir akan dikerjakan dalam minggu ini, ya mulai dikerjakan saudara-saudara sekalian dengan dana hibah itu, supaya kita bisa mengambil uangnya, karena kami mau ambil uang itu nggak akan mungkin, karena nggak tahu belum mulai pekerjaan. Kalau sudah mulai kita akan bisa ambil uangnya, gitu ya di bendahara ya. Jadi kita akan ambil uangnya, ya gitu Pak SMK. Kira-kira gitu ya. Ya, bisa dikerjakan. Jadi saudara sekalian mulai kita mengerjakan itu supaya kelihatan bahwa uang itu sudah keluar dari bank. Kita rasa itu. Kemudian saya mau ingatkan, esok hari jangan lupa tetap seperti biasa ada latihan paduan suara gabungan itu tanggal 14 Agustus untuk ibadah AIS. Jadi tolong saudara-saudara kita hadir ya. 2 kali latihan lagi nih. Jadi saya harap bisa datang untuk latihan paduan suara supaya ini kita bisa menyempurnakan lagu paduan suara gabungan ini, dan juga itu koros 2 di hari yang sama juga di koros 4 itu ada latihan lagu dan gabungan. Jadi tolong semuanya dikerjakan dengan baik. Kemarin malam sudah ada latihan band dan brass band bersama, juga tolong ini disiapkan dengan baik karena ada juga yang akan datang gitu ya. Ini band ini ganti-ganti terus nih, saya agak bingung nih, ganti. Jadi mungkin saudara-saudara dari bangsa Sejahtera ini dipastikan supaya tidak ada gonta-ganti lagi, supaya ini jalan, bukan latihan lagi ya. Jadi tolong disiapkan dengan baik sehingga pada suara gabungan, tamburan gabungan, juga band dan brass band gabungan itu dapat dengan baik ya. Jadi saya rasa itu yang ingin disampaikan kepada saudara sekalian. Terima kasih ya untuk Letnan Kolonel Albert Sarimi bersama Kolonel Elsi Sarimi yang sudah jadi berkat bagi kita hari ini. Terima kasih kehadirannya Pak. Jangan bosan-bosan Pak datang sini. Ya, terima kasih untuk berkat firman yang sudah menguatkan kita sekalian. Saya pikir mendorong kita saudara-saudara sekalian, biarpun apapun berubah, segala macam berubah, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga, kan gitu ya. Roh Tuhan lebih besar. Jadi ada tantangan dan kekecewaan atau apapun juga ya, tetap maju bersama dengan Tuhan ya. Karena selalu saya katakan bahwa manusia tidak pernah memuaskan kita. Pasti manusia mengecewakan kita. Ya, kecewa dengan teman kita, kecewa dengan pacar kita dan orang tua kita. Tapi saya mau katakan dari bawah, Yesus tidak pernah mengecewakan. Iya kan? Itu harus tetap di kekuatan kita saudara-saudara sekalian, sehingga kita menjadi kehidupan dengan sukacita. Tuhan berkat kita saudara-saudaraku, maju bersama dengan Tuhan, dan kita akan terima 2 berkat dari Letnan Kolonel Albert Sarimi. Mari kita berdiri bersama-sama, naikkan chordnya saja ya. Setelah itu nanti hambanya akan menyampaikan 2 berkat bagi kita sekalian. Buka hati untuk jamaah untuk selalu menunjukkan kita. Naikkan chordnya saudara-saudara sekalian, lalu hamba Tuhan Letnan Kolonel Albert Sarimi akan dengan 2 berkat kita sekalian. Ku buka hati untuk jamaah bersama. Kasih karunia yang telah Engkau nyatakan dalam hidup mereka pada waktu-waktu yang lampau, kasih karunia yang sama kiranya terus menyertai hidup mereka di masa-masa mendatang. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk pekerjaan dari umat-umat-Mu, apapun yang mereka lakukan, kami meminta berkat-Mu atasnya. Untuk anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan, Tuhan berkati anak-anak kami. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Sebab Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan,
termasuk menyediakan pekerjaan bagi mereka. Bagi mereka yang merasa gagal pada tahun ini, namun mereka tetap memiliki komitmen untuk terus melanjutkan pendidikan mereka, kiranya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Bapak, berkati anak-anak sekolah minggu kami, berkati anak-anak muda kami. Terima kasih ya Bapak, karena di dalam Engkau ada kepastian, dan di dalam Engkau ada jawaban atas setiap persoalan yang diperhadapkan kepada kami. Maka sekarang saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan kiranya tangan Kristus yang berlubang paku itu ditumpangkan atasmu dan memberkati engkau. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.